Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah Ibu Putri, pada hari ini kita akan melaksanakan namanya kegiatan pra-observasi untuk melakukan supervisi akademik di dalam kelas. Dimana nanti tujuan supervisi adalah agar Ibu Putri dapat mengembangkan lagi kompetensi yang dimiliki dalam melaksanaan pembelajaran. Baiklah, nanti Ibu Putri rencananya akan masuk di kelas berapa? Nanti saya akan masuk di kelas 4, Bu. Di kelas 4, mata pelajarannya apa? Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Oh baik, jadi akan mengajar di kelas 4 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Baiklah, kemudian kapan rencana jadwal supervisi ini dilakukan? Rencananya saya akan supervisi hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024. Oh baik, hari Rabu ya, tanggal 6 Maret tahun 2024. Berarti kita udah sepakat ya Ibu Putri untuk melakukan supervisi pada tanggal yang sudah dijadwalkan tadi. Iya, Bu. Baiklah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika melaksanakan supervisi akademik nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya berharap dengan media gambar, Ya. audio, praktik, siswa dapat menjelaskan kebutuhan dan macam-macam kebutuhan, dan di dalam diskusi nanti siswa dapat menghasilkan karya dengan menyajikan macam-macam kebutuhan manusia ini. Oke, baik. Jadi nanti Ibu Putri tujuan pembelajaran adalah dengan ada 3 media ya, Iya, ada Bu. media audio, ada yang visual, ada kinestetik. Nanti siswa melalui media-media tersebut bisa menyebutkan tentang kebutuhan manusia. Oke, baik. Lalu nanti bagian apa yang ingin dinilai? Bagian yang akan Ibu nilai yaitu aktivitas interaktif. Bagaimana perilaku guru terhadap siswa dalam pembelajaran, di mana siswa itu nanti dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Oke, baik. Nanti yang akan dinilai selama supervisi adalah nanti. Aktivitas interaktif, di mana nanti siswa dan guru melakukan interaksi yang interaktif, kemudian dapat menumbuhkan dapat menumbuhkan keaktifan siswa gitu ya. Oke, Mbak, saya rasa cukup baik sekali Ibu Putri apa yang akan dilakukan. Kemudian apa strategi pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Strategi pembelajaran yang saya gunakan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan strategi pembelajaran problem based learning. Oke. Di mana dalam pembelajaran ini siswa dibentuk kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan manusia ini, Bu. Baik, nanti Bu Putri akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan problem based learning. Jadi ada diskusi nanti siswanya, kemudian nanti siswa akan mempelajari tentang mendiskusikan tentang masalah dan kebutuhan manusia. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Putri. Nanti sudah akan merencanakan untuk menerapkan pembelajaran. Baik, apa harapan dari kegiatan supervisi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya agar saya dapat mengembangkan kompetensi dalam belajar melalui berbagai strategi pembelajaran yang beragam. Adapun harapan saya terhadap siswa, saya berharap siswa dapat berperan aktif, interaktif dalam pembelajaran. Oke, baiklah. Saya rasa ini udah luar biasa ya, Ibu Putri sangat baik sekali udah menyiapkan rencana pembelajaran, kemudian tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian juga sudah menyiapkan juga strategi yang akan diambil. Jadi nanti kita sama-sama berharap ya Ibu Putri, semoga nanti ketika supervisi Ibu Putri dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar. Butuh bimbingan dari Ibu. Oh iya, baiklah, kita sama-sama belajar. Nah, Iya. saya ucapkan terima kasih ya Bu Putri. Iya, Selamat Bu. beraktivitas kembali. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Lanjut, Angga.
mendengarkan, tidak boleh berbicara ataupun bermain. Nah, dan seterusnya. Jadi Ibu berharap nanti kesepakatan kelas kita buat itu bisa membuat kegiatan pembelajaran kita menjadi lancar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran inti, Ibu ingin melakukan teknik stop. Tahu anak-anak Ibu apa itu teknik stop? Nah, teknik stop adalah untuk mengakhiri sampai mana itu mulai belajar. Nah, kita kalau bahasa sadar, sekarang kembali kan bisa kita dapat tercapai. Oke, ini teknik stop. Contohnya apa? Kita begini, dalam main ini kesadaran di penuh kesadaran. Bisa? Nah, sekarang kita mulai ya. Tangan dan jari-jari, luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Lakukan semuanya 5 kali. Si dalam belajar. Oke, udah siap untuk belajar ini? Nah, oke. Sekarang pelajaran kita adalah apa? IPAS. Nah, sebelumnya pelajaran IPAS kita tentang apa? Siapa yang masih ingat sebelumnya? Tentang kearifan lokal. Ada yang masih ingat apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal siapa yang masih ingat? Kearifan lokal itu adalah apa yang dikatakan kearifan lokal? Ya, contohnya kepercayaan. Apa lagi? Kan itu contohnya yang dikatakan kearifan lokal itu apa? Kebiasaan. Dari mana diwariskan? Dari nenek moyang kita. Nah, apa manfaatnya adanya kearifan lokal ini? Untuk apa? Untuk bisa melestarikan budaya. Nah, sekarang kita masuk lagi itu tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Tuh, kelanjutan dari kearifan lokal. Tahu anak-anak Ibu apa itu yang dikatakan budaya? Budaya apa? Semangat kita sedikit sebentar, yaitu tentang bersemangat. Tahu bersemangat? Iya. Kita coba ya, tepuk semangat. Oke. Nah, sekarang kegiatan kita yaitu Ibu membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah kita tentukan kemarin. Oke, kelompoknya beragam, banyak. Nah, orang dikatakan kaya uangnya berarti dia punya uang bagaimana? Banyak. Kalau kekayaan budaya artinya budaya kita di Indonesia banyak. Artinya kekayaan budaya Indonesia kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, nanti melalui video yang akan ditayangkan nanti, anak-anak itu bisa menjelaskan nanti ya tentang kekayaan budaya ya di Indonesia. Yang kedua, nanti selain mengamati video, nanti anak-anak itu juga akan Ibu suruh duduk per kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah kita tes minggu lalu ya. Benar sih ingat? Nah, nanti akan Ibu kelompokkan berdasarkan hasil tes atau gaya belajar dari masing-masing anak Ibu.
yaitu melalui penugasan. Nah, itu nanti bisa mengidentifikasi macam-macam atau bentuk-bentuk dari keanekaragaman budaya Indonesia. Oke, paham ya? Jamil. Nah, Edo dan Jamil. Kemudian ada kelompok auditori yaitu Angga dan Bima. Berarti dia satu kelompok nanti ya. Kemudian ada kelompok kinestetik Rizik, Asraf dan Raisa. Nah, udah tahu kan kelompoknya? Udah dengar? Sekarang duduk per kelompok yang sudah dibacakan namanya tadi. Silakan. Ini kelompok yang auditori, Angga sama Jamil. Ini kelompok jangan ke ya. Ini kelompok visual Ero dan Jamil. Biasa sini Ero Jamil. Gak usah bawa alatnya, bawa alat tulisnya saja. Alat tulisnya aja yang dibawa ke sini. Pindah tempat duduk saja. Atau pindah tas juga boleh. Oke. Berarti di sini siapa? Ero dan Jamil. Dan tekan. Ada berapa Jamil? Biasa sini kamunya. Berarti yang di belakang kelompok yang bertiga tadi ya, Rizik, Asraf dan Raisa. Dan mereka tempat duduknya. Nah, jadi ini ada sebuah video tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak ibu tolong diamati, disimak, didengarkan, dan apa perlu biasanya yang bagian yang suka menulis ditulis bagian-bagian yang penting supaya tidak lupa. Oke, boleh ditulis apa yang kamu dengarkan. Kalau ada bagian-bagian penting dituliskan di dalam bukunya. Oke, udah siap untuk mendengarkan? Menyimaknya, kamu dengarkan dengan baik, lihat gambarnya, kemudian tulis mana bagian-bagian yang penting. Oke, kita mulai ya. Oke, kita dengarkan baik-baik. Lagi. Bagi yang merasa perlu mencatat, silakan mencatat. Oke, kita dengarkan. Kita mulai untuk mendengarkan berkelompok. Oke.
keanekaragaman yang ditayangkan. Bentuk-bentuk keanekaragaman Indonesia. Apa saja bentuknya? Pertama, rumah adat. Yang kedua, pakaian adat. Apa lagi? Tarian daerah, senjata tradisional, makanan khas atau makanan tradisional, alat musik, ada lagi apa? Alat musik, kemudian lagu daerah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Nah, ini dia. Ya. Di dalam LKPD ini ada petunjuk dalam mengerjakannya. Ada petunjuk. Petunjuknya sebelum mengerjakan silakan baca dulu petunjuknya. Di mana petunjuknya di sini kamu menuliskan nama kelompok beserta anggota, ya. Kemudian di dalamnya nanti ada gambar. Gambar yaitu gambar tentang keanekaragaman budaya. Nanti digunting yang bagian gambarnya saja. Setelah itu tempelkan gambar yang digunting tadi pada peta. Nih, ada petanya juga. Peta masing-masing dari kita. Kalau ini petanya tentang peta apa ini? Peta Pulau Sumatera. Masing-masing kelompok itu mendapatkan berbeda petanya ya, serta keanekaragaman budayanya juga berbeda. Jadi dari yang keanekaragaman yang dari gunting tadi, tempelkan, letakkan dia di peta yang sudah didapatkan. Contohnya misalnya di dalam, coba lihat tentang keanekaragaman provinsinya. Jadi dilihat provinsinya, lihat gambarnya, tempelkan sesuai provinsinya. Kemudian siapa yang melengkapi tabel? Lihat semuanya diri. Oke, silakan kerja lagi ya. Oke, nanti kalau seandainya nggak jelas tulisannya boleh dilihat. Tari saman, sedati, sunan, tarik, puhat. Apa itu dulu sebelum ditempelkan? Sama kan? Pukat, Sumatera Barat, rumah. Kalau bahasa daerahnya tari tari
Selatan. Kepulauan. Kepulauan mana kalian? Oh, kok. Utara timur. Oh, utara timur selatan. Nah, ini. Hubungan tinggi atau memanjat. Banjar. Bahasa daerahnya Banjar Melayu Dayak. Banjar Melayu
lagi tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Nah, kerasa lagi suaranya. Ini akan sama cobek sama ayam cindane ikan bebek Kalimantan Barat, rumah adatnya rumah Bayam, dan daerahnya ada Jatim Tembung, Jatim Sambas, Gawai Padi, dan lain-lain. apa yang Anda dapatkan tentang pembelajaran kali ini? Pelajaran kita tentang apa? Kekayaan budaya di Indonesia. Apa yang dikatakan budaya tadi? Mulai dari Sabang sampai Merauke itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya disebut juga dengan kekayaan budaya. Jadi aku harap anak-anak ibu nanti bisa memahami semua keragaman itu dengan cara bersikap menghargai dan menghormati antar perbedaan yang ada. Oke, dari penampilan kelompok tadi, kira-kira siapa yang kelompoknya yang mulai dari proses pengerjaan yang kompak, yang cepat selesai, dan yang menjelaskannya dengan semangat siapa? Ada yang tahu? Siapa kira-kira? Kelompok siapa? Kelompok siapa yang kompak, yang cepat selesainya? Kelompok Ero dan Jamil. Ini tepuk tangan untuk kelompok Ero dan Jamil. Nah, sebagai kelompok yang terbaik, silakan ke depan. Dia mendapatkan penghargaan dari ibu, yaitu hadiahnya mendapatkan 1 buah pena. Silakan ke depan. Nah, ini hadiahnya atas kekompakan kalian dalam mengerjakan diskusi ke kelompok. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ero dan Jamil. Sekarang duduk kembali. Oke. Setelah menyelesaikan kegiatan kelompok tadi, sekarang kita menyelesaikan kegiatan per individu atau evaluasi sesuai dengan gaya belajar yang sudah dikelompokkan. Nah, ini ada beberapa. Ada yang menyelesaikan pertanyaan dengan menyelesaikan kartu kata, ada yang menyusun puzzle nantinya, dan juga ada yang menempelkan keanekaragaman budaya di Indonesia sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Puzzle yang ini menempelkan. Coba lihat instruksinya. Oke, silakan dilihat lembaran evaluasinya. Kalau pada kelompok ini kekayaan budaya berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi, kan tadi ada paparan beberapa keanekaragaman budaya. Silakan dilengkapi ini, dilengkapi dari masing-masing provinsinya. Kemudian ada juga kelompok ini yang menyusun puzzle. Puzzle-nya itu ada ya, diklipkan ya. Jadi silakan dibuka klipnya, nanti disusun di dalam kotak ini. Yang puzzle, ambil ini ada 2 puzzle itu. Silakan disusun menjadi sebuah bentuk kebudayaan. Kemudian Raisa di kelompok terakhir itu ada menempelkan keanekaragaman berdasarkan keterangannya. Keanekaragaman tarian daerah. Mana yang merupakan gambar tarian daerah? Gambarkan itu di sana, di dalam kotaknya di samping. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Ya, digunting. Silakan dibuat identitasnya terlebih dahulu. Setelah selesai, silakan dikomunikasikan. Silakan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Oke. Nah, dari pelajaran kita dan pelajaran kita hari ini, apa yang anak-anak ibu dapatkan? Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ibu kabar? Alhamdulillah sehat juga.
saya lihat hari ini Ibu Putri dalam keadaan yang bersemangat sekali ya. Nah, Ibu Putri, jadi hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi setelah kemarin kita sempat melaksanakan pra-observasi untuk mempersiapkan. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi di dalam kelas. Nah, hari ini tadi ya udah kita lakukan tadi pagi sesuai dengan kesepakatan kita waktu pra-observasi dilaksanakan tanggal 6 bulan Maret 2024 jam 7. Nah, bagaimana perasaan Ibu Putri ini setelah selesai melaksanakan observasi di kelas tadi? Perasaan saya senang, ya, juga cukup puas dengan hasil anak tadi. Karena anak dalam pembelajaran tadi cukup berperan aktif dalam pembelajarannya, dan juga saya sedikit merasa cemas karena saya baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSI. Jadi Ibu Putri perasaannya sangat senang. Kemudian ada puasnya juga karena siswanya sudah berperan aktif. Kemudian ada rasa cemas dan takut karena takut salah pembelajaran menerapkannya dan KSD. Nah, sesuai dengan kecemasan yang Ibu Putri sampaikan tadi, kira-kira bagaimana nih pendapatnya tentang pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Pembelajaran yang sedang berlangsung tadi, ya pendapat saya menyenangkan bagi anak-anak ya. Artinya siswa bisa menyesuaikan bekerja sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Artinya siswa juga menikmati media-medianya sesuai dengan kemampuannya, serta mengerjakan KPD-nya sesuai dengan gaya belajarnya. Alhamdulillah ya, berarti Ibu Putri tadi melihat ketika pembelajaran siswa terlihat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan, kemudian mereka tertarik, kemudian mereka aktif juga dan melaksanakan bekerja ya sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, apabila di rentang dari 1 sampai 10, Ibu Putri berada di rentang berapa? Saya rasa tentang untuk pembelajaran yang saya lakukan tadi, saya masih berada mungkin 75 ya Bu ya. Iya, karena 25-nya lagi masih belum tercapai bagi saya. Mungkin kurangnya wawasan saya atau pengetahuan dalam penerapan diferensiasi dan KSD ini. Gitu, jadi berada di rentang 7,5 karena merasa ada 2,5% lagi yang belum tercapai. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajarannya, bisa Ibu Putri sampaikan kembali atau ceritakan kembali area pengembangan dan tahapan apa yang dilakukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Coba bisa Ibu Putri ceritakan mungkin dari awal. Tahapan yang saya lakukan saat untuk tujuan pembelajaran ini, pertama tentu merencanakan pembelajaran. Pembelajaran ini saya rencanakan bersama kepala sekolah delegasi Jawa. Itu bagaimana cara menanyakan bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, kemudian bagaimana kompetensi sosial emosional yang harus sebagai bentuknya di dalam kelas itu apa bentuknya, kemudian tentu juga dimasukkan juga merencanakan strategi pembelajaran agar anak bisa aktif dan interaktif dalam pembelajaran. Adapun strategi yang saya gunakan tadi yaitu strategi STAR, yaitu strategi model pembelajaran kooperatif yang memacu siswa untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok untuk mencapai pembelajaran yang dipelajari. Kemudian tentu juga disiapkan juga media pembelajaran yang mendukung aktivitas pembelajaran siswa sesuai dengan gaya dan minat belajarnya. Luar biasa sekali ya Ibu Putri dalam mempersiapkan kegiatan pembelajarannya, mulai dari melaksanakan rencana, udah kolaborasi juga dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kemudian Ibu Putri tadi sudah menyiapkan media-media dan strategi pembelajaran agar siswa tertarik untuk melaksanakan atau melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, apakah proses pembelajaran di dalam kelas yang sudah
tadi dilaksanakan sudah berjalan sesuai rencana? Sudah berjalan sesuai rencana. Apakah ada mungkin yang tidak berjalan sesuai rencana atau sudah seluruhnya sudah? Saya rasa tadi sudah semuanya. Oh, alhamdulillah ya sudah sesuai dengan sesuai rencana. Oke. Nah, Ibu Putri, bisakah Ibu Putri sampaikan kembali kemarin tujuan pembelajarannya apa? Iya, tujuan pembelajaran yang saya lakukan tadi dalam pembelajaran mata pelajaran IPAS, tujuannya itu untuk mengenal kekayaan atau keberagaman budaya yang ada di Indonesia, serta anak-anak ini dapat mengelompokkan bentuk-bentuk atau macam-macam keragaman budaya yang ada di Indonesia, baik dari Sabang maupun sampai Merauke. Jadi tujuan pembelajarannya menyebutkan tentang keragaman budaya Indonesia, kemudian mengelompokkan. Nah, dari tujuan yang sudah disampaikan itu, apakah ketika di dalam kelas tadi tujuan pembelajaran ini sudah tercapai? Sudah tercapai, tapi ada beberapa kesulitannya di alami siswa. Nah, apa tuh kesulitan apa yang dialami saya Ibu Putri jelaskan. Tadi kebetulan pada saat mengerjakan LKPD ternyata media LKPD-nya ada bahan ajarnya yang tulisannya tuh terlalu kecil gitu saya buat. Jadi anak-anak susah melihat dan membaca apa tulisan yang ada di dalamnya. Jadi ada kesulitan yang Ibu Putri hadapi, yaitu gambar ya sama tulisan. Gambar sama tulisan. Gambar dan tulisannya terlalu kecil. Lalu bagaimana cara Ibu Putri mengatasi kesulitan tersebut? Akhirnya saya berinisiatif karena keberagaman ini ada juga di dalam atlas materinya. Jadi saya suruh anak-anak untuk membuka atlas kembali dan mencari keberagaman antar yang ada di masing-masing provinsi yang ada di dalamnya untuk membantu supaya bisa menyelesaikan LKPD yang diminta. Jadi setelah mendapatkan kesulitan dengan secara gercep lah ya istilahnya, menemukan sendiri dalam waktu yang singkat bagaimana agar LKPD ini bisa terbaca dengan melihat memberikan atlas. Jadi ada atlas di kelas langsung dibagikan ya. Nah, itu kita sudah melihat tadi kesulitan yang dihadapi siswa, kemudian Ibu Putri dengan sangat bagus, luar biasa sudah bisa menemukan langsung solusi dari kesulitan yang dihadapi. Nah, kalau yang dari gurunya, kira-kira apa kesulitan yang dihadapi? Kesulitannya pertama itu tentang media ya Bu ya. Media, kalau kita ingin menggunakan media kayak menampilkan video, jujur kesulitan untuk saat ini kurangnya yaitu sarana kayak proyektor yang digunakan untuk menampilkan video di depan, karena kita emang kita belum tidak ada punya proyektor dan bahkan tadi supaya anak bisa melihat video itu akhirnya saya memutuskan untuk meminjam ke SD lain. Jadi tadi kesulitan yang sangat dirasakan itu kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Sementara guru sangat membutuhkan proyektor atau infokus, tetapi Ibu Putri kembali bisa mencarikan solusi untuk bisa dapat infokusnya. Jadi tadi minjam kepada sekolah lain, jadi ada hubungan sosial yang bagus juga dengan sekolah lain sehingga bisa meminjamkan infokusnya untuk keberhasilan proses mengajar. Nah, kalau itu kan alhamdulillah tadi untuk hari ini bisa meminjamkan infokus dari SD lain. Kalau kedepannya itu bagaimana? Kan kita kekurangan nih. Jadi apa solusi dari Ibu Putri agar pembelajaran terus berjalan, siswa bisa melihat video, tetapi dengan tidak menggunakan infokus? Dengan cara bisa jadi dikelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya itu dikelompokkan di mana setiap kelompok itu anak diberikan, kalau kita gurunya ada laptop tapi laptopnya bisa diberikan Bu, ditampilkan laptop di depannya sebagai gaya visualnya, kan visual atau dia visual anak-anak gitu. Baik sekali, Bu Putri sudah punya
kalau ini nggak ada berarti dicarikan solusi yang lain. Kita kan punya laptop masing-masing, Iya, jadi bisa dipinjam ke ke guru-guru, nanti siswa dikelompokkan, jadi mereka melihat sendiri kepada laptop yang ada di depannya. Jadi istilahnya seperti ini ya, kesulitan kekurangan itu tidak menjadi penghambat kita untuk bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya, saya rasa itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali Bu Putri dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Nah, ini terkait juga tadi Ibu Putri sempat menyinggung melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan baru pertama kali. Dari mana Ibu Putri bisa mengetahui atau belajar tentang Belajarnya pembelajaran berdiferensiasi dan KSD? Pembelajaran itu pertama karena sekarang memang tuntutannya itu sekarang memang disarankan untuk berdiferensiasi, maka pertama tentu mencari informasi, wawasan atau mencari pelatihan bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam proses pembelajaran yang tepatnya bagaimana gitu ya. Kemudian tentu karena kepala sekolahnya juga ada mengerti, jadi dibimbing, ada bimbingan juga dari kepala sekolahnya, dan juga rekan sejawat yang mengerti. Jadi dokternya sangat kreatif ya, sepertinya ada mencari tahu sendiri, mengikuti pelatihan, dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di sini. Berarti Ibu Putri sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini menurut Ibu Putri efektif nggak kita terapkan di kelas? Kalau dilihat, kalau kita memang serius mengerjakannya itu sangat efektif. Ya, coba bisa Ibu Putri Karena jelaskan. kalau dalam pembelajaran diferensiasi ini kan siswa benar-benar dikelompokkan, artinya kita sebagai guru benar-benar memahami karakteristik siswa sendiri, bagaimana anak ini sukanya belajar, apakah dia hanya mendengarkan atau hanya melihat gambar atau dia bergerak, maka kita bisa memberikan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajarnya gitu, sehingga apa yang kita ingin capai dari anak ini bisa tercapai. Tapi kalau misalnya hanya satu media aja, misalnya hanya kita ceramah saja, tentu anak yang sukanya biasa gerak-gerak, yang suka melihat gambar tentu tidak tercapai bagi dia. Ya, jadi kalau menurut saya mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar itu memang sangat efektif, terutama untuk anak ini memahami pembelajaran. Kemudian ada juga kayak kompetensi sosial emosi. Ya, itu juga menurut saya itu sangat bagus juga ya Bu, karena itu juga dapat mengelola emosi dan sosialnya anak gitu. Jadi anak ini dari awal kita udah bisa mengarahkan anak itu bagaimana sosialnya yang baik dengan temannya, dengan guru gitu, dari kelas kita. Menjalin emosional juga dengan guru, dengan pertama kali Bu Putri tadi melakukan salam gembira. Salam gembira. Jadi anak-anak udah senang dia merasa dekat, jadi pembelajaran juga menyenangkan. Baik, berarti sangat efektif pembelajaran berdiferensiasi ini untuk dilakukan. Nah, tadi Ibu Putri juga bilang mengelompokkan siswa. Bagaimana caranya Ibu Putri mengetahui kalau siswa ini ada kayaknya nih gaya belajarnya auditori, kalau ini visual, kalau ini adalah kinestetik? Dari mana Ibu Putri bisa mengetahuinya dengan melakukan asesmen diagnostik, itu asesmen penilaian awal sebelum kita melakukan pembelajaran. Dimana kita lihat, kalau saya kemarin itu menggunakan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, ada jawaban untuk audio, jawaban untuk visual, dan jawaban untuk kinestetik. Jadi kalau anaknya lebih banyak menjawab yang tentang audio, berarti anak itu memang cenderung gaya belajarnya audio gitu. Sekali Bu Putri sudah menyiapkan juga bagaimana melihat siswa berdasarkan gaya belajarnya, berarti menggunakan asesmen tadi ya, berupa kuesioner ya. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi ada tiga prosesnya, ada diferensiasi konten, proses, dan metode. Nah, bisa Ibu Putri jelaskan yang kontennya apa saja tadi? Kontennya tadi saya nyuruh anak tadi membaca buku, kemudian menyimak video. Jadi ada membaca buku dan menyimak video tentang keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian kalau prosesnya
setelah anak mengamati, tentu kita berharap anak ini apakah dia paham atau tidaknya, itu kita berikan LKPD atau salah satu supaya dia prosesnya untuk menyelesaikan LKPD berdasarkan video yang dia amati tadi. Kemudian yang produknya, tentu hasil dari LKPD-nya itu kan biasanya ada produknya berupa tadi dia mengelompokkan berdasarkan gambar, tadi dia mengelompokkan berdasarkan tabel. Nah, jadi nanti dia mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bisa Ibu Putri gambarkan bagaimana tadi ketika produk tadi ditampilkan ke depan, bisa digambarkan kira-kira siswa ini bagaimana prosesnya? Pada saat menampilkan produk tadi, siswa membacakan yang pertama yang tentang gambar dia kan menempel, dia ada gambar peta pulau kan pulau Indonesia yang misalkan ada 5, jadi masing-masing kelompok itu dia mendapatkan bagian yang berbeda. Kelompok 1 misalnya mendapatkan Pulau Sumatera. Kemudian di dalam KPD-nya itu juga ada tentang pengelompokan keanekaragaman budayanya berdasarkan pulaunya itu. Jadi anak tuh disuruh dia meletakkan gambar dari budaya yang tergambar itu ke tempatnya di provinsi mana nih letaknya Dalam peta tadi. dalam peta tadi. Misalnya ini di provinsi Aceh, letakkan dia di provinsi Aceh dan disuruh buat keterangannya. Ini artinya kalau ini apanya nih pakaian adatnya, apa nama pakaian adatnya, Namanya, pakaian adat, lalu apa saja? ya, ada pakaian adatnya, ada makanan khasnya, tarian daerah, kemudian ada rumah adatnya. Lalu setelah itu Anak disuruh untuk menjelaskan ke depan, menjelaskan kelompok, per kelompok sesuai dengan peta yang dia dapat. Jadi anak dibuat dalam satu kelompok, kemudian diberikan LKPD, di mana di dalam LKPD itu ada peta, ada gambar-gambar yang harus diikuti, budaya, tarian dan semacamnya, nanti ditempel kepada petanya provinsi atau pulau. Nah, kemudian nanti siswa maju ke depan untuk menjelaskan. Nanti bagaimana prosesnya, maksudnya yang maju ke depan ini dibagikah perannya atau terserah siswa atau guru yang menentukan? Dibagi perannya, kan di LKPD itu ada 2, satu menempel, satu lagi menulis ke dalam kolom. Itu biasanya yang berbicara itu siswa yang gaya belajarnya cenderung kemana itu? Kalau dia menceritakan dengan gambar, dia lebih cenderung kepada, kalau dia tadi menempel berarti dia kinestetik ya. Kalau dia menceritakan dengan gambar berarti dia lebih ke visual. Kalau dia menceritakan dengan tabel tadi itu lebih kepada audio. Berarti dalam satu kelompok itu ada lengkap ya? Lengkap, ada jadinya kelompoknya ada bermacam-macam gitu. Bermacam-macam gaya belajar, dan tapi mereka tetap sesuai gaya dengan perannya. Nah, peran masing-masing. Jadi semua siswa aktif ya, Iya, seperti terlibat apa semuanya yang diharapkan. Iya. Nah, berkaitan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KS ini, apa rasanya kesulitan yang Ibu Putri alami dalam menerapkannya? Dalam menerapkannya mungkin karena kurangnya wawasannya Bu ya. Kurangnya wawasan, jadi rasanya belum leluasa untuk mempraktekkan masih kayak masih cuma betul nggak sih, kayak gini nggak sih gitu. Jadi apa saja sih bentuknya kayak ini betul nggak sih, pokoknya jadi ada ragu-ragu lah gitu Bu, karena baru pertama kali kan Bu. KSnya seperti itu juga. Iya. Mungkin kalau dibiasakan mungkin akan lebih lancar lagi gitu. Jadi kesulitan yang dihadapi karena belum terlalu memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian Ibu Putri tadi katakan juga belum terbiasa juga karena baru pertama kali. Nah, bagaimana cara Ibu Putri mengatasi permasalahan itu? Untuk mengatasinya, kedepannya tentu harus lebih cari tahu lagi informasi ya, lebih cari lagi pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti, bagaimana penerapannya pembelajaran berdiferensiasi dan KS ini dengan benar, supaya itu nggak ada lagi keraguan dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan KS ini kepada siswa. Jadi siswa juga ikut merasakan apa efektif. Ini juga akan segera dilakukan. Masih ada lagi aktivitas pengembangan yang ingin dilakukan?
Oh iya, keterampilan membuka, melaksanakan dan menutup pembelajaran. Yang hendak dicapai di sini yaitu dapat melaksanakan pembelajaran dan menguasai keterampilan mengajar dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada kegiatan modul yang kita rencanakan. Adapun keberhasilan yang ingin dicapai yaitu kita sebagai pendidik tentu harus menguasai keterampilan mengajar dan mengaplikasikannya di kelas di mana guru mampu membuka, menutup dan melaksanakan pembelajaran yang sebenarnya, yang semestinya. Jadi kedepannya Ibu Putri ingin mengembangkan lagi kemampuan atau keterampilannya dalam mengajar, baik ketika membuka, melaksanakan kegiatan inti, lalu menutup pembelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya tadi disampaikan apabila guru menguasai keterampilan mengajar. Semua keterampilan mengajar. Iya. Masih ada lagi Bu Putri yang dikembangkan Kedepannya itu tentang konten pembelajaran. Kita sebagai guru harusnya banyak menggunakan berbagai konten pembelajaran, memfasilitasi semua kebutuhan belajar siswa, bagi siswanya yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Adapun fasilitas gaya belajar ini sesuai dengan gaya fasilitasnya ini tentu sesuai dengan gaya belajarnya, minat belajar siswa, dan dengan menampilkan konten pembelajaran dalam bentuk visual, audio, dan kinestetik. Jadi lebih mengembangkan lagi konten pembelajarannya, ini juga berhubungan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi semakin banyak kita menggunakan konten-konten yang bervariasi dan kreatif, nantinya siswa bisa berhasil atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu dapat tercapai dengan baik. Masih ada lagi aktivitas pengembangan yang ingin disampaikan? Ya, itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selalu menerapkannya. Iya. Itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Diferensiasi ya. Jadi Ibu Putri selanjutnya akan terus dan ingin mengembangkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan kedepannya produk-produk yang dihasilkan itu akan sedapat supaya beragam gitu ya, Ibu Putri ya. Nah, Ibu Putri kita sudah diskusi, sudah menyampaikan juga aktivitas pengembangan yang ingin dicapai. Tadi Ibu Putri juga sudah menyampaikan perasaannya melalui coaching ini sangat senang dan karena bisa berbagi informasi, bertukar pikiran. Saya selaku coachnya juga berharap ke depannya harapan-harapan yang Ibu Putri inginkan bisa tercapai dengan baik dan lancar, dan semoga pembelajaran berdiferensiasi KSE juga dapat selalu diterapkan di dalam pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri karena sudah melakukan dari kegiatan observasi dan observasi dengan sangat bagus sekali. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Putri, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya akhiri dengan